Baik, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan pembuatan pertanyaan yang ada di Spring. Ada beberapa tipe pertanyaan yang ada di Spring, akan saya coba satu persatu. Mungkin yang akan saya pas adalah yang linked skill. Jadi mungkin untuk mempermudah, sebenarnya kita lebih baik sudah mempersiapkan list pertanyaan untuk masing-masing contoh ini, agar nanti kita cukup copy paste dan tidak perlu mengetik. Oke, yang pertama saya akan coba yaitu multiple choice. Di pertanyaan multiple choice ini mungkin pembuatannya cukup simpel, yaitu dengan cukup memberikan pertanyaan di sini, kemudian jawaban pilihannya ada di bawah sini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan pertanyaannya adalah ini. Nah, kira-kira nanti di sini jawabannya yang akan saya berikan adalah yang pertama adalah filosofi. Kemudian yang kedua adalah OSAS. Yang ketiga adalah keilmuan. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan, kita tinggal klik di add new choice, yaitu misalkan Sumakmur seperti ini. Nah, di sini jika kita ingin melihat bagaimana nanti mahasiswa menyelesaikan soal ini, kita bisa klik di preview. Nah, nanti di sini untuk 4 jawaban itu sebenarnya sudah di random, ya. Dan ketika kita nanti memilih, jika misalkan kita memilih kita pilih salah seperti ini. Ini kebetulan tadi kemarin sudah saya set untuk submit all, jadi kita bisa mensubmit atau melewati pertanyaan. Kita seperti ini akan ada pertanyaan seperti ini, kita jawab yes. Maka nanti di sini akan ada respon, apakah jawaban kita benar atau salah. Begitu juga misalkan kalau kita nanti menjawab benar, dia juga akan muncul pernyataan seperti itu. Mungkin terlebih dahulu saya rubah dulu yang di playernya, agar kita bisa mencoba slide satu persatu. Yaitu nanti di bagian navigation yang kemarin saya ganti menjadi all at once. Jadi saya submit one question. Jadi kalau maksudnya di sini submit one question, setiap pertanyaan selesai dijawab maka dia akan mensubmit. Tapi kalau submit all at once, maka dia next dulu sampai akhir baru dikirimkan jawabannya seperti itu. Saya bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian ini saya apply close, sehingga nanti kalau saya tampilkan di sini tampilannya akan berubah. Jadi seperti ini. Nah, muncul tombol submit di sini. Jadi misalkan kita klik yang benar, maka ketika kita submit, ini masih yang salah ya. Ini masalah akan keluar seperti ini. Kalau misalkan kita jawab dengan yang benar, misalkan seperti ini, akan muncul jawaban sini. Sehingga mahasiswa bisa tahu jawabannya betul atau salah. Untuk menghindari ini, supaya mahasiswa tidak dapat mengira-ngira jawabannya benar atau salah sampai di akhir, maka kita bisa pakai feedback ini, by resultnya kita buat none. Kemudian shuffle answer sudah dibuat untuk sehingga di shuffle. Kemudian jika misalkan kita ingin memberikan batas waktu untuk penjawaban untuk soal ini, bisa kita klik di limit time to answer. Maka nanti kalau kita buat, tampilannya jadi seperti ini. Kalau saya buat mulai dari halaman pembuka seperti ini. Nah, di sini akan ada pewaktunya, berapa menit dia bisa menyelesaikan. Misalnya kita klik filosofi, maka kita klik. Nah, kita akan muncul seperti ini. Tidak akan ada pembahasan ataupun pernyataan benar atau salah. Nah, kemudian untuk tipe soal yang kedua akan saya coba, yaitu multiple response. Ini sama, saya akan coba untuk menggunakan soal yang sudah saya buat sebelumnya. Misalnya seperti ini.
Kemudian jawabannya adalah option pertamanya ini, option keduanya ini, option ketiganya ini, kemudian option keempatnya adalah yang ini. Maka kita klik saja di sini untuk option keempatnya. Nah, jawaban yang betul adalah 1 dan 2. Maka kita centang jawaban yang betul. Kemudian sama seperti tadi untuk feedbacknya kita buat none saja. Kemudian kalau misalkan kita mau pakai limit time to answer, kita bisa pakai quick limit to answer. Nah, di sini akan ada petunjuk apakah dia harus memilih minimal berapa. Contohnya seperti ini. Di sini limit number respon adalah 2. Kalau kita tambahi, maka jadi 3. Nah, kalau seperti ini, maka dia bisa tahu bahwa jawabannya itu ada 2. Karena kalau misalkan kita centang, kemudian kita coba preview, tampilannya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita submit seperti ini, oh ternyata tidak ya, tidak muncul ya. Jadi tadi settingan ini tidak memunculkan pemberitahuan berapa yang harus dia hasilkan, apa dia jawab soalnya. Jadi ini boleh dicentang, boleh tidak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya jadi seperti itu, sehingga kalau nanti kita lihat lagi, misalkan dia menjawab seperti ini, maka akan ada hasilnya. Oh, kalau di sini kita pakai parsial ya. Saya pakai yang keseluruhan saja. Nah, di sini kita akan mulai dari awal. Kemudian misalkan ini saya jawab sudah betul, kemudian ini misalkan saya jawab salah seperti ini, maka dia akan menganggap bahwa dia salah sebagian tadi, jadi 50% salah. Close. Tapi nanti kalau misalnya betul, ya dia akan pass. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga adalah penggunaan true false. Di true false ini sama sebenarnya. Kita tinggal kopikan saja pertanyaan yang akan kita pakai di sini. Kemudian tinggal kita jawab mana yang betul. Misalkan ini true, maka tinggal ini di none saja. Misalkan ada limitnya. Oke. Nah, sehingga nanti kita akan memberikan pewaktu situ. Mungkin sebenarnya tidak terlalu berbeda seperti yang tadi, hanya saja itu hanya kita memilih true atau false saja. Misalkan di sini kita pilih filosofi, kemudian ini adalah ini dan ini, kemudian ini kita pilih true, maka jawabannya adalah 100% seperti ini. Oke, berikutnya untuk yang short answer, sama sebenarnya untuk short answer. Jadi kita tinggal mengkopikan pertanyaan seperti ini. Kemudian kita berikan jawaban yang nanti akan dianggap sebagai jawaban yang benar. Nah, hanya saja di sini untuk jawaban pendek biasanya akan ada beberapa mahasiswa yang menulis berbeda. Misalkan eksidennya seperti ini, atau ada yang menulis eksiden dengan A besar, atau ada yang menulis dengan huruf besar semua. Nah, kita harus memberikan pilihan ini agar nanti apapun yang dijawab oleh mahasiswa itu bisa dianggap benar jika jawabannya adalah eksiden. Baik penulisan huruf kecil, huruf besarnya seperti ini. Kemudian feedback by result-nya tetap kita buat 0. Nah, kita ini. Atau kita tidak usah centang di sini.
answer are case sensitive. Kalau are case sensitive, maka penulisan ini salah satunya harus penulisannya benar seperti ini. Tapi kalau misalkan kita tidak pakai yang answer case sensitive, maka dia menulis huruf kecil saja atau huruf besar akan dianggap sama. Oke, seperti itu. Oke, coba kita coba. Misal kita jawab seperti ini. Kita coba ini misalkan filosofi, kemudian ini undang-undangnya adalah ini, kemudian ini jawabannya true, kemudian ini, nah ini kita misalkan pakai huruf besar. Nah, seperti ini. Apakah dianggap benar atau salah? Kita lihat. Nah, ternyata dia menganggap benar, karena dia tidak menggunakan case sensitive. Jadi mungkin dihindarkan saja untuk case sensitive supaya apakah anak itu menjawab huruf besar huruf kecil bisa dianggap benar kalau jawabannya tetap accident. Kemudian yang berikutnya adalah number. Ini hampir sama dengan case sensitive dengan short answer. Hanya saja di sini jawabannya adalah berupa angka. Jadi contohnya misalkan di sini menurut piramida berapa accident ini saya copy. Nah, di sini value-nya itu bisa kita isikan. Jadi contohnya misalkan equal to 30. Berarti dia jawabannya adalah 30. Equal to itu bisa dirubah. Jika misalkan jawabannya itu bisa lebih besar, lebih kecil, atau misalkan memungkinkan jawaban itu antara 1 sampai 30, maka kita bisa ngomong aja less than 30. Jadi kalau dia menjawab kurang dari 30 dianggap betul, tapi kalau dia menjawab lebih dari 30 dianggap salah. Oke, misalkan saya contohkan, misalkan saya pakai less than 30. Ini resultnya saya buat 0 dulu, kita pilihnya 1. Saya coba. Di sini saya coba untuk ini adalah filosofi, misalkan ini jawabannya ini dan ini. True. Kemudian ini tadi adalah accident. Kemudian ini tadi misalkan kita jawab 28 misalkan, berarti less than 30. Kita submit. Jawabannya akan dianggap betul karena kita pakai less than. Tetapi kalau kita ngomong equal to, ya, maka kalau dia menjawab tidak 30, tidak pasti 30, maka akan dianggap salah. Contohnya misalnya seperti ini. Misal filosofi, dan 1 ini adalah 1, kemudian ini adalah accident tadi. Nah, saat ini saya jawab 28 seperti yang tadi, maka dia akan menganggapnya salah 80%. Seperti itu. Oke, itu yang untuk numerik. Jadi di sini ada pilihannya equal to, between, greater than or equal to. Ini tergantung dari nilai yang kita inginkan, pasti atau bisa kurang atau bisa lebih. Kemudian berikutnya adalah sequence. Sequence ini adalah mengurutkan sebenarnya. Contohnya ini saya pakai ini aja. Ini saya asumsikan aja. Misalkan saya meminta untuk mengurutkan ini, urutkan kejadian berikut. Nah, kemudian misalkan ini urutannya yang kita isikan di sini adalah yang urut. Jadi yang urut menurut kita itu apa? Itu kita urutkan di sini. Jadi nanti ketika mahasiswa itu menerima soal ini, dia tidak akan menerima urutan yang benar ini, tapi nanti dia akan menerima urutan yang di random. Nah, seperti ini. Maka nanti kalau ini saya buat none, kemudian saya pakai ini. Nah, kalau partial scores ini sama, maksudnya adalah kalau sebagian itu sudah betul, itu dinilai betul berapa persennya partial scores ini. Nah, kemudian misalkan seperti ini, maka kalau saya dapatkan hasilnya seperti ini, contohnya ini ini tadi adalah accident,
terus ini adalah tadi 30. Nah, ini kita urutkan seperti ini. Nah, save condition misalkan yang nomor 1 kita urutkan ke atas. Nah, seperti ini. Nanti setiap anak tidak akan dapat urutan yang sama. Ini kita submit. Nah, benar 100%. Ini bisa juga berupa gambar ya. Jadi yang ada gambar gunung dan matahari ini artinya bahwa kita bisa menyisipkan gambar di sana. Kalau ada gambar ini artinya untuk bisa menyisipkan video. Nah, ini bisa menyisipkan audio. Sama dengan yang pertanyaan yang lain juga sama, dia juga bisa menyisipkan gambar, video, dan suara. Nah, ini. Kalau short answer tidak bisa ya untuk jawabannya, tapi untuk soalnya bisa. True false juga sama, untuk soalnya bisa. Untuk ininya, choice-nya juga bisa. Ini pun bisa kita ubah menjadi benar dan salah. Tadi kelewatan. Oke. Kemudian setelah mengurutkan, sekarang kita coba untuk yang matching. Matching di sini adalah mencocokkan sebenarnya. Jadi apa di sini cocok dengan yang di sini. Contohnya misalkan di sini yang saya pakai adalah mana yang pernyataan sesuai dengan lambang K3. Saya copy. Misalkan di sini saya ingin ada gambarnya, saya pakai gambarnya lambang K3 supaya mahasiswa itu lebih paham. Kemudian saya cocokkan. Yang di sini tentu yang cocok. Jadi putih, misalkan. Saya tambahkan situ misalkan jumlah roda gerigi 11. Kemudian misalkan saya tambahkan lagi di bawahnya karena saya punya lagi yaitu tanda palang seperti ini. Kemudian matchingnya disesuaikan, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan ini saya copy, untuk matchnya. Kemudian ini untuk roda giginya, ini untuk warna hijaunya, ini sama seperti tadi juga, nanti jawaban bisa juga berupa gambar kalau misalkan kita mau pakai gambar. Kemudian untuk feedbacknya kita pakai none, limitnya saya pakai ini 1 menit. Nah, ini juga bisa menggunakan allow partial scoring. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ini saya pakai sebagian aja. Nah, tampilannya nanti jadinya seperti ini. Nah, mana pernyataan sesuai ini ada gambarnya, kemudian ini akan di-shuffle, ini juga akan di-shuffle. Ya, jadi nanti tinggal kita menyocokkan seperti ini. Misalkan seperti ini, putih itu ini, kemudian bebas dari kecelakaan itu ini, kemudian selamat sejahtera itu misalkan jadinya seperti ini. Baru kita submit. Seperti itu. Terus setelah mencocokkan, ada contoh soal berikutnya yaitu fill the blank. Nah, fill the blank itu adalah mengisikan kotak yang kosong ya. Jadi saya contohkan misalkan saya punya pertanyaan seperti ini. Saya tuliskan misalnya ini ada hazard. Text is blank. Oh, ini soalnya, maaf, soalnya berarti di sini. Nah, ini adalah blanknya, kita isikan di sini.
insert blank. Nah, kemudian ada lagi misalkan tadi yang blank lagi adalah kecelakaan, maka kita blank lagi di sini, insert blank. Terus kemudian ada lagi tadi yang saya pakai adalah kerusakan. Kemudian hazard yang di sini saya kasih blank. Nah, di sini adalah perintahnya, perintah soalnya. Isikan bagian yang kosong dengan kata-kata yang tepat. Misalnya seperti ini. Misalnya saya nonkan, kemudian saya misalkan saya kasih ini. Nah, ini case sensitifnya nggak usah dicentang supaya dia bisa bebas. Maka ketika nanti saya klik previewnya seperti ini. Nah, kosong di sini. Jadi misalkan di sini saya isi hazard. Seperti ini, misalkan ini kecelakaan. Misalkan ini hazard. Kerugian. Nah, ini tadi benar tersalah gitu. Nah, seperti ini. Nah, supaya nanti kita bisa tahu hasilnya bagaimana, nanti kita langsung lakukan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini contohnya seperti itu. Saya close. Nah, nanti jawabannya akan menyesuaikan dengan ini. Oke, itu untuk fill the blank. Kemudian untuk yang select from list, ya hampir sama sebenarnya. Hanya saja kalau yang di sini itu jawabannya bisa lebih dari satu. Misalkan pilih perintahnya misalnya di sini pilih jawaban yang tepat dari masing-masing kolom yang kosong. Seperti ini. Maka tinggal kita kopikan soalnya misalkan seperti ini. Saya copy, saya taruh di sini. Klik. Nah, misalkan ini akan saya jadikan sebagai insert blank. Nah, di sini nanti saya pilih add word-nya, misalkan ini hazard. Kemudian di sini maksudnya saya tadi seperti ini supaya gampang nanti pembuatannya. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini yang saya bikin adalah nanti situ yang kedua adalah bahaya dan ini keuntungan. Ini yang atas adalah kerugian seperti itu. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau kita lihat ini saya non lagi, saya klik. Nah, oh ini saya awal dari awal ya. Filosofi ini dan ini, kemudian ini benar, kemudian ini adalah accident, kemudian ini adalah tadi 30, kemudian ini tadi adalah save action, near miss incident dan accident, kemudian ini selamat adalah hijau, bebas dari kecelakaan kerja, ini putih, kemudian jumlah ini ada 11. Nah, ini misalnya tadi dan ingin submit. Nah, di sini nanti tinggal dipilih yang mana. Contohnya ini HAM, yang ini tadi kerugian. Nah, kita submit, kemudian kita view resultnya nanti seperti itu. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah drag the word. Drag the word ini
hampir mirip seperti yang fill the blank, hanya saja nanti pilihan katanya ditaruh di bawah. Contohnya di sini pasangkan kata yang sesuai. Kemudian soal yang saya pakai adalah ini. Saya copy, saya taruh di sini. Nah, yang tadi yang saya pakai itu adalah kecelakaan kerja, pekerja, dan kematian. Maka kecelakaan kerja itu saya akan insert blank. Terus kemudian pekerja dan kematian, pekerja dan kematian, insert blank. Nah, pilihan katanya kita taruh di additional word-nya. Contohnya di sini tadi yang sudah saya pakai, ini yang akan saya pakai. Ya, nanti saya taruh di sini. Ini tidak bisa jadi satu, ya harus satu. Kemudian add lagi sama pekerja. Kemudian kematian. Kemudian kecelakaan, bahaya, dan satu lagi pekerja. Nah, nanti kalau kita ingin tahu tampilannya seperti apa sih? Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat di slide view-nya, kita tinggal menggeser-geser saja. Jadi kalau misalkan nanti kita coba jalankan, misalnya review slide-nya, nah seperti ini. Jadi tinggal kita geser. Nah, seperti ini. Itu aja. Oke. Terus di sini juga low partial scoring, jadi kalau benar salah satu itu ada nilainya maksudnya. Terus ini kalau ini short word alphabetically berarti dia akan mengurutkan secara huruf depannya A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian sekarang kita coba untuk yang hotspot. Nah, yang hotspot ini kita bisa tanyakan mana, contohnya, mana bagian yang dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Untuk gambarnya from clipboard itu misalkan kalau kita sudah punya gambar seperti ini, misalnya saya copy, maka kalau saya from clipboard saya bisa klik ini, nah seperti ini. Nah, choose hotspot sini kita bisa pakai ini, misalkan oval. Nah, kemudian kita bisa pakai. Nah, area ini yang nanti bisa dianggap sebagai jawaban yang benar, seperti itu. Jadi kita tinggal ambilnya atau kotak juga boleh, terserah kita nanti bentuknya yang mana. Kalau yang ini free apa bentuknya bebas. Oke, kalau tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Ini feedbacknya saya bagi non. Kalau partial squashing, label clearing marker juga bisa dicetak. Ini tergantung kita mau pakai yang mana. Kalau yang ini contohnya seperti ini. Nanti akan ada gambar, kita tinggal mengklik area ini. Nah, ini adalah jawaban kita. Atau area ini, atau area ini, dan sebagainya. Tergantung nanti jawaban yang kita pakai. Kalau jawabannya cuma satu di sini, maka ini akan dianggap salah karena ada banyak. Oke. Kalau kita coba secara langsung, seperti ini, maka kita harus melalui dari semuanya dulu. Kemudian ini accident.
ini 30, kemudian ini tadi unsafe condition, unsafe action, ini dan sebagainya. Kemudian ini adalah ini, kemudian kita sekarang alat ini adalah roda gigi. Yang kita submit, ini misalkan hazard, kemudian ini kecelakaan, ini adalah hazard, kemudian kita submit, ini kita pilih yang mana, misalkan adalah harm, kemudian ini adalah kesalahan kerja, ini adalah pekerja, ini adalah kematian, submit, nah misalnya kita klik di sini, maka ada 91%, mana yang salah, nah itu kita tidak, mahasiswa tidak tahu, jadi harus coba, tapi kalau sudah pas ya sudah, berarti sudah betul. Kita pakai areanya adalah yang ini. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah drag and drop. Oke, kita akan menggunakan gambar di sini, jadi saya proses saja. Drag and drop gambar ada di sini, kita pakai yang ada di sini saja. Misalkan ini yang saya copy, ini saya copy paste di sini, kemudian ini saya copy dulu, saya pastekan, copy, pastekan, copy, pastekan, copy, pastekan. Nah, kemudian saya taruh di sini. Misalkan seperti ini. Oke, masuk ke form. Mana APD yang harus dipakai agar mengurangi akibat jika terjadi kecelakaan. Nah, ini contohnya ini, drag item, drag targetnya. Targetnya tadi adalah ini. Kemudian ininya adalah yang ini. Misalnya jawabannya seperti itu. Sedangkan yang lain, misalkan yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini, itu misalnya tidak perlu dipakai atau kita orang tidak perlu pakai, maka tidak perlu di drag. Kalau misalkan ternyata oh ya ini juga perlu, maka ini pakai di sini. Maka nanti kalau orang menjawab dua ini, maka dia betul. Nah, seperti itu maksudnya. Ini pakai limit seperti ini. Snapping random sama, kemudian nah seperti ini. Ini hanya ini aja yang perlu dianu. Jadi nanti ketika reviewnya nanti jadinya seperti ini. Nah, tinggal ini di drop tik sama ini tik. Nah, berarti dua ini saja yang pakai. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain adalah Likert scale. Saya lewati karena ini hanya menentukan seperti setuju, tidak setuju dan sebagainya untuk IC. Nah, maka seperti ini. Maka saya contohkan seperti ini. Apakah ini soalnya? Nah, jawabannya tidak ada. Karena jawabannya apa? Jawabannya harus kita periksa sendiri. Seperti ini. Feedbacknya nggak ada. Karena memang tidak ada. Seperti itu untuk isi equation, karena isi equation memang harus dinilai sendiri oleh kita. Sehingga nanti kalau di preview ya tampilannya seperti ini. Tergantung kita mau isi apa. Kalau misalnya isi seperti ini, jawabannya misalnya ini adalah ini, ya oke kita jawab seperti itu. Oke, mungkin itu dari
contoh pembuatan soal, ada yang saya coba ada 13, saya melewati untuk yang peringkat start skill. Semoga ini dapat membantu.